Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, terima kasih pemirsa di rumah masih bersama kami di Terkito TVRI Bengkulu tentunya. Dan kita masih membahas tentang preeklamsia pada kehamilan bersama Dr. Elsa dan juga Dr. Sela tentunya. Nah, kita setelah sudah habis ya. Yeah. Sekarang kita mau nanya-nanya dulu nih tentang yang namanya preeklamsia ini sendiri. Nah, untuk faktor resiko terjadinya preeklamsia ini sendiri untuk ibu-ibu ataupun yang wanita dengan obesitas mungkin dengan berat badan yang berlebihan itu termasuk faktor resiko yang bakalan ada preeklamsia atau enggak sih? Siapa nih mau jawab? Dr. Sela atau Dr. Elsa? Boleh. Iya, jadi memang kita nggak ini ya. Dia itu kalau obesitas ini sebenarnya dia banyak pisau bermata banyak seperti itu. Okay. Dia memang sebuah faktor risiko bisa menyebabkan semua penyakit. Termasuk preeklamsia. Termasuk preeklamsia. Kenapa? Kalau orang-orang obesitas tidak menutup kemungkinan dia ada hipertensinya, ada diabetesnya, ya. Jadi kita di sana harus jeli juga kalau ada ibu-ibu yang memang ibu-ibu hamil pasti ada pertumbuhan berat badan, penambahan berat badan. Tapi apakah penambahan berat badannya ini normal tiap bulannya atau tidak, itu juga harus dikaji. Itu ya, apakah ada resiko-resiko preeklamsia. Tapi yang paling penting sih untuk yang preeklamsia ini itu tadi, yang dianya itu hamil anak pertama, ada riwayat preeklamsia sebelumnya, atau di keluarganya, terus kehamilan usia sangat muda atau sangat tua. Biasanya sih di sekitaran itu yang paling tinggi faktor risikonya untuk terjadinya preeklamsia. Oke, baik. Nah, untuk makanan mungkin, makanan yang harus dijaga nih, apa saja sih Dr. Sela yang harus kita jaga agar tidak terjadi preeklamsia ataupun sudah terjadi preeklamsia, makanan yang harus kita jaga itu apa sih gitu? Makanan yang harus dijaga. Iya. Pesan saya adalah tidak boleh terlalu tinggi garam. Garam ya, iya. Oke. Ikan asin? Oh, jangan ya. Boleh sih, tapi jangan boleh banyak. Oh gitu, boleh ya. Iya boleh, tapi yang nggak boleh banyak. Tapi kalau udah darah tinggi, sebaiknya jangan deh. Kayak gitu. Kemudian gula. Gula? Ya. Oke, kenapa kalau gula? Gula yang terlalu banyak juga itu kan bisa menyebabkan satu resiko diabetes. Kemudian tinggi kalori otomatis jadi obesitas. Kayak gitu. Sehingga dua faktor itulah yang bisa menyebabkan juga darah tinggi. Oke. Tapi kan kalau ibu hamil tuh kan harus ada yodiumnya juga kan. Nah, jadi gimana dong kalau apakah ada anjurannya makan garam ataupun konsumsi garam ini gini gitu. Ada anjurannya nggak sih dokter atau seperti apa? Mungkin nggak makan garam dan gula ya. Betul. Pasti makan garam dan gula hanya saja dibatasi. Misalnya kalau garam yang nggak lebih dari 2 sendok teh per hari. Kalau gula ya nggak lebih dari 2 sendok makan per hari. Oke, jadi ada aturannya sendiri ya untuk dari ibu-ibu yang lagi hamil gitu ya kan. Betul. Obes di sini hitungnya sebelum hamil ya. Kan berat badan hamil. Gitu, iya, kan berat hamil itu biasa, normal ya. Memang 10 kali harus naik dong. Iya, oke. Kalau nggak 10 kilo mesti naik. Betul, kalau nggak naik berarti itu jadi masalah lagi. Jadi masalah. Oke, nah kalau udah kejang nih, untuk penanganannya sendiri seperti apa untuk dokter Elsa nih? Kalau dia udah kejang, kita ini datangnya kemana dulu? Mungkin ke puskesmas deh. Puskesmas. Kita memang sampai saat ini belum ada ya dok ya, kita yang pemeriksaan yang lengkap, tata laksana yang lengkap di puskesmas, tata laksana eklamsia. Kita bicara eklamsia. Memang satu-satunya harus memang kita rujuk ke pelayanan yang lebih lengkap. Karena dia kalau eklamsia ini dia pasti akan ada penurunan kesadaran. Yang paling ditakuti ada kegagalan nafas. Kegagalan nafas ya. Ada ibu yang eklamsia ini. Jadi pertolongan pertama memang kalau bisa sih ibu-ibu hamil yang eklamsia ini dia tertolong dengan ruangan ICU. Dia perlu peralatan yang memadai untuk pertolongannya. Nanti kalau memang ada pengobatan yang diberikan juga harus sesuai dengan indikasi dan juga harus sesuai dengan perintah dokter spesialis kandungannya. Oke. Karena juga misalnya kita tadi lihat ada pemberian MGSO4. MGSO4 itu juga
ada syaratnya seperti itu pemberiannya, juga bukan hanya disuntik aja. Betul. Dan nanti Bukan ada sembarangan dikasih aja ya dokter ya. enggak, dia ada syarat-syaratnya. Kalau pemberian MGSO4 nih ada syaratnya, ya itu tadi ICU. Sepertinya itu adalah zona yang paling nyaman untuk ibu-ibu hamil yang eklamsia. Oke, baik. Nah, ini mungkin terakhir nih untuk dokter Sela. Apa nih untuk edukasi ke teman-teman di rumah mengenai preeklamsia ini sendiri? Dikit saja silakan. Oke, yang pasti tadi pemirsa TVRI di rumah sudah mengetahui apa itu pengertian preeklamsia, sehingga sudah tahu ciri, tanda, dan gejala. Kalau sudah memiliki tanda seperti ini, tolong segera ke fasilitas kesehatan terdekat. Kalau misalnya sudah dianjurkan dokter untuk Bu melahirkannya di rumah sakit ya, tolong jangan mangkir kemana-mana. Ikuti petunjuk dokter. Gitu. Oke, baik, itu dia ya untuk edukasi kita hari ini mengenai preeklamsia itu sendiri. Semoga bermanfaat. Untuk pemirsa di rumah, terima kasih telah menyaksikan Dokter Ketua TVRI Bengkulu. Sekali lagi tentunya kalau ada yang preeklamsia ataupun juga eklamsia yang mungkin sudah parah sekali itu beratnya, langsung saja dibawa ke rumah sakit tentunya untuk bisa mendapatkan pengobatan. Baik, saya pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam.